Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera Allah penuhi hati kita semua. Mengasihi jiwa-jiwa. Firman Tuhan hari ini diambil dari Yunus pasal 4 ayat 10 dan 11, demikian firman Tuhan. Lalu Allah berfirman, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Ayat yang kita baca dan dengar ini, serta seluruh rangkaian kisah tentang respon Yunus terhadap pertobatan orang Niniwe dan pengampunan yang Tuhan berikan, menunjukkan bahwa Yunus hanya mementingkan kesenangan diri semata, bukan mengutamakan kehendak dan rencana Tuhan. Selain itu, juga jika dipahami dari sudut pandang Yunus, maka jelas Yunus memahami pribadi Allah pada sudut pandang dan pemahaman yang sempit. Sesuai dengan pemahaman saat itu, bahwa orang Israel saat itu memahami atau menganggap Tuhan hanyalah berurusan dengan mereka saja, untuk mereka saja, bukan untuk bangsa non-Yahudi. Yunus merasa lebih senang jika Tuhan menghancurkan Niniwe. Ia malah kesal ketika Tuhan menyelamatkan orang Niniwe dari ancaman hukuman Allah. Tuhan memberikan pengajaran kepada Yunus agar memahami maksud hati Tuhan dengan mengatakan, engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bagi saya ayat yang kita baca dan dengar ini, yang merupakan curahan isi hati Tuhan kepada Yunus, bahwa Tuhan juga sayang kepada bangsa yang bukan Yahudi, yang tak mengenal Allah. Saya memaknai curahan hati Tuhan ini sebagai teguran bagi semua umat Kristen, baik yang mengatakan dirinya pelayan Tuhan ataupun hamba Tuhan, maupun yang menganggap dirinya jemaat biasa yang aktif ke gereja. Sebagai teguran dalam hal apa? Teguran dalam hal kasih kepada jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan Yesus, bahkan yang hidupnya jauh dari kebenaran Allah dan bermoral buruk. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita yang mengatakan mengasihi Tuhan, tunjukkan itu bukan hanya dengan cara rajin ke gereja atau ibadah serta pelayanan, tapi pedulikan jiwa-jiwa sesamamu yang belum dalam Tuhan, yang pasti akan binasa tanpa keselamatan yang mereka terima dari Tuhan Yesus. Jangan jengkel atau marah jika Tuhan menuntut kita, seperti Tuhan memaksa Yunus untuk pergi memberitakan kasih Tuhan. Sebab jika tidak dipaksa, banyak yang tidak peduli dengan hati Tuhan, yaitu hati yang mengasihi semua orang. Dia tidak menghendaki ada satupun yang binasa. Dipaksa pun seperti Yunus, masih saja setengah hati mengasihi jiwa-jiwa. Bagaimana dengan kita sendiri? Apakah kita lebih tertarik pada kenyamanan dan kesenangan diri daripada melihat kebutuhan begitu banyak jiwa yang terhilang karena tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus? Lihatlah dunia melalui mata Allah. Mintalah Allah menyegarkan penglihatan kita agar kita bisa melihat mereka, tidak sampai kecewa karena ulah dan tingkah laku mereka yang mungkin pernah kita alami. Mintalah Allah mengalirkan dan memenuhi kita dengan belas kasihannya kepada sesama. Mari jadikan pelajaran berharga kisah Yunus ini sebagai panggilan ilahi untuk kita pergi memberitakan dan menyatakan kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah saya agar jangan saya menjadi seperti Yunus yang lebih mencintai sebedang pohon jarak dibandingkan mengasihi sesama yang belum pernah mendengar berita keselamatan. Saya sadar banyak sekali waktu, kesempatan, keuangan, kesehatan yang saya terima dari-Mu ya Tuhan, saya gunakan untuk kepentingan saya sendiri. Ampuni saya ya Tuhan, karena terlalu sempit tempat di hati saya bagi jiwa-jiwa, sedangkan Engkau sangat mengasihi mereka. Saya sadar belum patut saya disebut anak Allah jika saya belum sungguh-sungguh mengasihi jiwa-jiwa sesama saya yang belum di dalam Engkau. Roh Kudus, bimbinglah selalu agar saya tidak seperti Yunus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sampai jumpa besok dengan suara gembala, firman Allah yang hidup. Tuhan Yesus memberkati.